dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz, hari ini banyak sekali jamaah yang hadir. Nih makin semangat nih di bulan Ramadan ini untuk sama-sama kita gaspol mendapatkan ilmu agama dari petua-petua Ustadz Dasat. Izinkan saya untuk mengabsen satu-satu Pak Ustadz. Yang pertama saya mau menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Amin, Maricaya, Kecamatan Makassar. Ini di Jalan Rusa toh? Oh, Jalan Rusa tahu Ustadz? Iya, dekat dari tempat kontrakku dulu waktu SMA. Jalan Dulu Harimau. dulu 9 kontrak, tahun, Ustadz? iya sering sholat tarawih di sana. Oh. Waktu saya masih SMA. Masya Allah. Selanjutnya ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Bani. Nurul Bani di jalan mana Ibu? Ya, Abdesir. Ya, Abdesir suka macet dulu di situ. Oh enggak Midi, enggak Midu. Lalu kemudian Majelis Taklim Atirah. Nah, Majelis Taklim ada Atira ini namanya Ibu Yusuf Kalla. Oh, Ibunda Pak Ya, JK. Ibu Atira. Masya Allah. Ini sekaligus nama sekolah dan pesantren. Terima kasih Ibu sudah hadir. Lalu kemudian Majelis Taklim Permawi Imim. Ini salah satu ormas Islam dan pesantren tertua di Sulawesi Selatan, baru-baru milad yang ke-61. Saya diminta ceramah. Oh, Alhamdulillah sudah hadir. Ya. Lalu kemudian Majelis Taklim An-Nurun Nisa. Terima kasih ya Ibu sudah hadir. Lalu kemudian Majelis Taklim Permawi Pesantren Imim Putra. Lalu kemudian ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairun Nufus Tamalate. Ya. Lalu kemudian Majelis Taklim Anissa Tamalan Rea. Nah ini di lokasi sinilah Tamalan Rea. Dekat dari masjid ya Pak Ya. Ustadz. Lalu kemudian Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Tamalan Rea. Berikutnya ibu-ibu dari Al-Mahabbah Al-Ayubi, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Wah, senang sekali semuanya hadir. Sama-sama kita berjumpa tentunya di Gaspol Sahur. Nah, Pak Ustadz. Oke, belajar lagi dari Ya. Khadijah. Ummul Mukminin. Setelah yang pertama tadi, semua masalahnya dicerahkan Allah. Yang kedua, hartanya untuk fisabilillah. Yang ketiga, Ibu, beliau sangat taat kepada suami. Ya. Ibu mau ndak gampang masuk surga? Mau. Taati aja suamimu. Itu paspormu gampang masuk surga. Kalau ibu malas sholat tahajud, ibu malas sholat duha, ibu malas tadarus, ibu malas puasa Senin Kamis, sudahlah, taati suamimu. Itu pintu gampangnya kau masuk surga. Bagaimana kalau suamiku Ustadz tidak sholat, urusannya? Suamiku Ustadz Anda Ustadz tidak berfungsi sebagai kepala rumah tangga. Urusannya Ibu. Begitu Ibu ada bisikan di hati tak, di pikiran tak, jangko, lawangi, malas, tidak ada gunanya. Setan itu hasut Ibu. Setan. Kurang apa itu jahatnya Fir'aun? Kurang apa jahatnya Fir'aun? Tapi istrinya soleha. Ayo. Maka Ibu, kalau Ibu taat kepada suami, bukan karena menghormati semata suami, tapi cari ridha Allah. Maka Bu, kalau suami tidak sesuai harapan, berarti itu jodohmu yang terbaik. Kan tidak mungkin kita menikah kecuali jodoh. Ya tuh Ibu? Tapi suamiku jelek Ustaz. Karena kalau dia gagah malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Masya Allah. Ibu, mau kita tahu sifatnya Khadijah? Mau. Bu, itu Khadijah suatu ketika datang Nabi dakwah. Capek dia kasihan, capek dia dakwah. Lalu Khadijah mau berdiri. Nabi bilang, Nabi, jangan Maki berdiri sayang. Duduk Maki. Ternyata Khadijah lagi menyusui Fatimah. Bu, karena miskinnya kasihan itu Khadijah, habis mi hartanya kan, dia susui, tidak ada air susunya.
Apa yang keluar? Darah. Darah yang keluar dari air susunya, bukan lagi ASI. Lalu Nabi mengambil anaknya, digendongnya Fatimah kecil, dibawa ke tempat tidur, baring-baring. Karena capeknya Nabi dakwah, tertidur Nabi bersama Fatimah. Sama saya biasa. Marah juga istriku kadang-kala kalau capek pulang ceramah, diajak ke ngomong, ngorok mak. Tidur misi deh ini. Kan orang capek butuh. Nah, karena lelahnya tertidur Rasulullah, kemudian Khadijah menatap suaminya yang kelelahan. Kira-kira kalau begini, ini kepalanya Nabi dia begini. Khadijah sedih, dia lihat suaminya. Kasihannya ini suamiku, dia mengajak kepada tauhid, dia mengajak perbaikan akhlak, menghargai perempuan. Misinya bagus, kok dimusuhi kasihan. Berapa kali dihina di depan umum. Khadijah menetes air matanya karena sedih. Kena pipinya Rasul, bangun Rasul. Kira-kira kalau saya tuh, kenapa Ki menangis sayang? Tuh, kenapa menangis? Apakah engkau menyesal menikah sama saya? Adik kau kaya sekarang kau jadi miskin. Apa kau menyesal menikah sama saya? Tadi kau bangsawan, dimuliakan orang, sekarang kau dihina. Tadi kamu dimuliakan orang, sekarang kau dimusuhi. Apa kau menyesal menikah denganku? Lalu Khadijah menjawab, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak menyesal menikah denganmu. Hartaku saya sudah sumbangkan jalan agama Allah. Kebangsawananku semua sudah kupersembahkan kepada Allah. Kemuliaanku sebagai bangsawan saya serahkan semuanya kepada Allah. Sekarang sudah habis apa-apa. Sekarang tidak ada lagi yang kumiliki. Sekarang saya sebentar lagi menghadap kepada Allah. Saya cuma sedih nanti apabila saya sudah tiada, siapa mi bantuku? Selama ini orang Mekah tidak terang-terangan menghadang kamu, menghina kamu karena masih menghormati saya sebagai bangsawan orang Quraisy. Selama ini masih ada hartaku untuk bantu kamu. Bagaimana mi kasihan kalau saya meninggal nanti siapa mi bantuku? Ya Muhammad, kalau apabila ajalku menjemput besok-besok dan kamu masih perlu berjalan, kamu butuh perahu, kamu butuh tongkat, gali kuburku. Gali kuburku, ambil tulang-tulangku, jadikan dia perahu, jadikan dia tongkat untuk melanjutkan perjuanganmu. Kalau tidak ada mi harta kau punya, gali mi saja kuburku, pakai tulang-tulangku untuk pakai dakwah. Makanya Khadijah penghuni surga. Dikenang sampai sekarang. Kenapa? Bukan karena cantik rupanya, tapi karena cantik akhlaknya. Nah ibu-ibu berapa lama kita bisa hidup ibu? Berapa lama kita bisa hidup bu? 70. Maka kalau mau dikenang bukan glowing. Kalau mau dikenang bukan bleaching. Tapi mana? Perbaiki akhlakmu. Kenapa? Allah tidak melihat kita bu dari cantiknya. Tidak. Kalau Allah kasih masuk ke surga berdasarkan cantik, tidak ada yang masuk surga di sini. Pak Ustadz, kok gitu? Nah, enggak lah. Cantik Ki memang ibu. Tapi banyak yang lebih cantik dari ibu. Oh gitu. Begitu masuknya. Saya kan tidak bilang jelek. Iya. Iya. Tapi menjurus Pak Ustadz. Kalau orang masuk surga karena popularitas, tidak masuk ke surga kita kasihan. Tidak terkenal. Paling terkenal di tetangga aja sama majelis taklim. Iya toh? Tapi Allah tidak menilai itu. Kemuliaan manusia dari takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, bagaimana kisah selanjutnya Khadijah? Kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, sahabat Dasar jangan kemana-mana karena setelah ini juga kita akan menerima pertanyaan dari jamaah yang hadir. Untuk itu tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.